Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini melimpahkan seluruh karunia-Nya, rahmat-Nya, serta membimbing kita dalam pembelajaran dengan penuh rasa sukacita dan semangat dan antusias tentunya. Nah, di pembelajaran hari ini saya harapkan kalian sudah sarapan pagi. Saya harapkan kalian sudah memiliki motivasi intern ataupun ekstern. Nah, jadi banyak faktor juga ya yang mempengaruhi kalian untuk bisa semangat di hari ini. Yang jelas saya harapkan juga kalian berada di dalam zona alfa di mana kalian harus merasa bahagia sebelum mulai aktivitas dan pembelajaran di hari ini. Nah, untuk mengawali seluruh kegiatan di pagi ini, mari kita awali dengan doa dan dimohon dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Agung. Kepada Agung dipersilahkan. Baik, terima kasih Agung sudah membacakan surat pembuka yaitu suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan semuanya berjalan dengan baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, guys, kita belajar apa sih? Kemudian kita mau ngapain sih? Kalau kamu pengen tahu kita belajar apa aja, kita langsung simak. Ada semacam audio, entah itu musik atau apapun. Dan sebelumnya nanti kita akan ada brain gym, kemudian ice breaking. Seseorang, sesungguhnya malaikat juga mendoakan hal yang sama untuk kita. Jadi silakan teman-teman lihat, teman-teman dalam tingkat iri yang seperti apa. Supaya orang gak iri sama kita adalah yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian, yaitu jangan pernah memamerkan kenikmatan kita di hadapan orang lain secara berlebih-lebihan. Jadi wajar dong kalau ada orang yang iri sama kita, karena kita adalah orang yang suka memamerkan kenikmatan. Berhati-hati sekali untuk memilah-milih mana yang kira-kira boleh kita tampakkan untuk memotivasi orang lain, mana yang kira-kira ini menimbulkan potensi kedengkian dan keirian orang lain terhadap kita. Pandai menyembunyikan kesedihan. Oh sayang. Bener ya kan? Iya, sok kuat gitu. Iya, sok kuat. Laki-laki tuh nggak pernah mau curhat sama temannya. Kalau cewek tuh kan ketemu tuh udah, aku mau curhat. Tuh laki tuh nggak pernah kayak gitu. Ya, makanya laki tuh kadang menyembunyikan kesedihan walaupun dalamnya sebenarnya rapuh. Jadi kalau diceritain nangis kita. Ngaji kagak, taklim kagak, Quran kagak. Ini bahaya, jangan-jangan KTP-nya doang. Ada yang bilang, Bib, saya mah nggak perlu ibadah. Saya hidup mah udah kaya-kaya aja. Walaupun saya Islam, saya nggak pernah ibadah, cuman KTP biarkan. Allah masih sayang kok sama saya, rezeki saya terus diberikan sama Allah. Jangan bangga, bukan karena Allah ingin memberikan kasih sayang berupa rezeki kepada kalian, bukan kalian yang nggak pengen ibadah sama Allah, tapi Allah menyibukkan kalian dari dunia sampai agar mereka atau kalian tidak lagi sujud kepada Allah. Nah, anak-anak gimana? Udah ngedengerin belum tadi audio yang Pak Iman sampaikan? Kira-kira tentang apa sih? Anak-anak coba dibantu sama Agung. Oke, dibantu sama Cleo tentang apa kira-kira? Betul, menyampaikan kebaikan. Kemudian boleh dibantu sama Savana? Iya, betul banget. Membawa orang buat berperilaku baik, motivasi terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, it's okay. Dan memang betul, salah satu juga yang membuat kita akan menuju kebaikan ataupun melakukan kebaikan, salah satunya apa? Kita sebelum belajar wajib melafalkan Asmaul Husna. Oke, dipimpin sama Bimo. Asmaul Husna, kita mulai. Bim, thank you banget ya, kamu udah mimpin Asmaul Husna dengan keren banget. Nah, jadi tadi kita balik lagi ke materi yang tadi udah saya sampaikan melalui audio. Sebetulnya saya nggak menyampaikan secara langsung, tetapi kalian sudah bisa menyimak secara langsung. Ya, betul. Materi hari ini adalah tentang ceramah ataupun tentang dakwah, tablik serta khutbah. Namun kita fokuskan ke materi dakwah dulu. Kira-kira kamu tadi melihat ada berapa video?
ada berapa audio? Ya betul, 3 sampai 4 ya. Ada 3 sampai 4. Apa sih kira-kira yang kamu yang kamu bisa simak dari audio tersebut? Stop, jangan dulu dijawab. Karena apa? Karena saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran yang perlu kita dapatkan, yang perlu kalian dapatkan, dan yang perlu kita tuju. Oke, untuk yang pertama kita harus ngebedain dulu nih antara khutbah, tablik, dan dakwah, dan definisinya tentunya. Kemudian kita juga ada apa lagi? Menjelaskan ketentuan gimana sih tata cara dakwahnya. Kemudian kalau kita sudah dakwah dari ceramah tersebut, kira-kira anak-anak punya gak, bisa menganalisis gak, ataupun punya hikmahnya gak dari setelah kita mendapatkan ceramah? Coba pikirkan dengan baik dan benar ya. Kemudian kita bisa kaji gak sih, kalau seumpamanya kalau kita mau menyampaikan sesuatu sama orang lain, otomatis apa dong yang harus kita lakuin. Kemudian yang paling penting ada lagi mempraktikkan. Gimana sih kita bisa praktekin dakwahnya enggak, yang baik dan benar seperti apa. Dan yang paling penting adalah setelah kita melakukan dakwah itu dan mengerti tentang dakwah itu sendiri, kalian semua bisa membuat dakwah secara virtual, kemudian dibuatin di status IG, kemudian Facebook ataupun Twitter kalian. So, untuk sekarang, untuk semangat kita semuanya, mari kita tepuk semangat dulu. Semangat pagi semuanya. Pagi, semangat. Nah, untuk sekarang, sebelum kita mulai aktivitas, mari kita awali dengan ice breaking dan brain gym. Mari kita saksikan videonya ataupun audionya. Thank you. Ya, anak-anak gimana? Udah seru banget ya. Habis dancing, kemudian tadi udah ice breaking, baca Asmaul Husna, baca doa, dan semuanya lengkap. Jadi, saya harapkan semua dalam keadaan bahagia sekali lagi. Kemudian kalian juga bisa fokus dalam materi pembelajaran dakwah ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode active learning, di mana kamu akan membuat sebuah kelompok, yaitu group investigation. Pak Iman akan membuat satu problematika, satu hal yang dimana kalian harus bergabung dengan kelompok satu sama lain dalam hitungan ketiga tentunya nanti, dan dimana kamu akan berkelompok dengan teman-teman. Dan yang paling penting adalah ketika saya sampaikan permasalahan itu sendiri, kalian harus bisa melaksanakan per kelompok. Nah, setelah beres, saya kasih waktu beberapa menit, lalu kalian akan presentasi untuk satu kelompok diwakili oleh satu orang terkait dengan yang pertama. Nanti akan saya sampaikan apa aja. Yang pertama adalah tentang definisi dakwah itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam dakwah itu seperti apa sih. Kemudian kamu bisa menganalisa kira-kira seorang dai seperti apa yang bisa diterima di dalam masyarakat halayak muda, khususnya adalah bentuk kalian di zaman kalian saat ini. Dan yang paling terakhir adalah kamu bisa praktekin tata cara berdakwah, ataupun ya minimal sharing gimana caranya kamu bisa menyampaikan sesuatu kebaikan kepada teman-teman lainnya. Oke, hitungan ketiga kita mulai. Boleh, sudah dicatat tadi ya? Baik, kalau sudah dicatat maknanya dan lain-lain, kita hitungan ketiga langsung membuat kelompok. Masing-masing kelompok yaitu 4 orang. 1, 2, 3, go. Thank you. Silakan membuat kelompok masing-masing. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Dimana kalian tadi pastinya sudah memecahkan materi ataupun permasalahan yang sudah saya sampaikan dan berikan kepada kalian. Oke, untuk memulai, mari kita awali dari grup secara acak, yaitu kelompok Bimo. Kelompok Bimo dipersilahkan. Oke, good.
pemaparannya keren, pemaparannya asik, kemudian kamu juga bisa mempertanggungjawabkan data yang kamu sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya Bimo boleh pilih kira-kira siapa? Ya, langsung kelompok Cleo, silakan maju ke depan. Tolong dong Cleo ceritain dari analisis Cleo sendiri dan tadi pemahaman Cleo setelah melihat audio ataupun beserta videonya ya. Kira-kira Cleo gimana sih tanggapannya? Oke, saya setuju banget. Ya, semoga yang Cleo sampaikan tadi bisa memberikan input dan output yang positif untuk teman-teman lainnya ya. Thank you, good job. Dan selanjutnya adalah kelompok dari Syabil. Syabil dipersilahkan untuk maju ke depan. In English, it's okay. Indonesia juga nggak apa-apa. Oke, bagus banget Sabil. Jadi penjelasan yang kamu sampaikan adalah bersifat bahwa apa? Ya, macam-macam berbeda tata cara dakwahnya, berbeda intonasinya, berbeda juga komunikasinya. Good job Sabil. Sabil boleh tunjuk teman kamu satu lagi? Oke, Rehan. Silakan Rehan. Thank you. Oke, keren banget Rehan. Rehan mungkin agak lebih teliti ya, agak lebih mendalami bahwa proses dalam berdakwah itu tidaklah mudah. Maksudnya seperti itu Rehan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari keempat kelompok yang sudah maju ke depan tadi, tentunya pasti kalian memiliki kesulitan dan kemudahan dalam melakukan analisis, kemudian melihat materi yang saya sampaikan tadi. Jadi, gimana caranya semakin seru? Kita akan membuat role play ataupun kita akan membuat sampel. Gimana caranya kamu bisa menggiring ataupun membawa opini kamu dalam berdakwah yang simple di momen ini, yaitu di masa kalian sama teman-teman, kamu bisa mendakwahi dengan hal yang paling mudah. Kita tunggu dan saya akan kasih sampelnya nanti beserta beberapa teman kamu juga akan membuat dakwah itu. Di video kan ya, sorry Pak Iman lupa, di videoin, kemudian bisa share dulu ke Pak Iman, baru bisa dibuat status WA, IG ataupun Facebook. Hanya sederhana. Thank you, saya kasih waktu kalian buat time talking di dalam video kamu ataupun di status WA kamu. Saya tunggu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, silahkan laksanakan dalam waktu 15 menit ke depan. 1, 2, 3, go. Oke, kalau sudah berarti kita bisa langsung melihat video dari kalian yang sudah membuat status DWA. Dan ini Pak Iman sudah pilih, kita langsung saja saksikan video dari teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan kenikmatan untuk mendengarkan ceramah tentang pergaulan bebas. Nah, seringkali remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas sendiri memiliki arti yaitu perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma dan juga ajaran-ajaran agama, seperti melakukan seks bebas dan minum minuman beralkohol. Hal ini pun dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dan juga penyalahgunaan internet yang dapat menyebabkan remaja jatuh ke dalam pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa kembali dengan bulan yang penuh keistimewaan, itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Pada bulan ini Al-Qur'an diturunkan dan terdapat satu malam yang di dalamnya memiliki kebaikan 1000 kali lipat atau 1000 bulan. Setiap amal baik akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga pada bulan ini kita hiasi dengan berbagai macam ibadah, atau kita lomba-lomba untuk mencari ibadah, mencari pahala untuk dilipat gandakan. Selain itu, hendaknya kita juga menghindari maksiat di bulan Ramadan,
Sebab perbuatan tersebut memperbuat amal puasa kita menjadi sia-sia. Artinya kita hanya menahan rasa lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ada hal yang perlu kita ketahui tentang aturan di bulan Ramadan. Terdapat hal yang bisa membatalkan puasa, contohnya yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Meski begitu, Islam memberikan keringanan, khususnya bagi muslim yang sedang sakit, dalam perjalanan jauh, juga bagi ibu hamil dan menyusui. Baik, sebelum kita mengakhiri ceramah atau dakwah pada hari ini, marilah semua kita berdoa agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh istimewa di tahun depan. Baik, akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Pasti mudah-mudahan keren dan bisa bermakna. Oke, tanggapan dari teman-teman gimana kalian? Ya, betul banget bahwa dakwah tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat, komunikasi yang aktif dan proaktif, serta mendukung dan mensupport satu sama lain. Kemudian bisa memberikan sebuah nilai-nilai budaya yang baik dan positif untuk kita semua. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Oke, gimana teman-teman tadi? Videonya oke banget ya dari teman-teman kamu. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis, bahwa materi pertemuan pertama ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Namun kesimpulan tadi yang kalian sudah berikan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Dan saya akan menekankan bahwa pertama, hal-hal yang harus kamu laksanakan dalam berdakwah adalah kita harus bisa melihat apa? Kondisi, betul. Bagaimana cara komunikasinya? Baik, sopan, oke. Kemudian bagaimana gesturnya? Ya, betul banget. Gesturnya harus yang oke, good looking ya maksudnya. Oke, kemudian isi materinya kayak gimana? Support satu sama lain, tidak saling menyudutkan, seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke, kalau begitu kita akhiri seluruh kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan di hari ini bisa bermanfaat. Baik, dipimpin doa kafaratul majlis oleh teman kita yaitu Talita. Baik, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai bertemu dengan Pak Iman lagi di minggu depan dengan materi dakwah kedua, yaitu bagaimana kamu bisa berdakwah di hadapan orang lain dengan cara di Facebook tadi, namun lebih expert dan lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye.